Tepat 1 tahun kerja pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya periode 2001-2024 di bawah kepemimpinan Bupati Benjamin Thomas Noah dan Wakil Bupati Agustinus Kilikili pada 26 April 2022 menuai kritikan. Kritikan tersebut tak lain merupakan penilaian atas penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni terwujudnya Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya dan kearifan lokal, serta berdaulat atas pulau dan gugusan kepulauan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berbineka tunggal ika yang kini terkesan belum terrealisasi. Salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya, Bastian Petrus, pada hari Selasa 26 April mengatakan pemerintahan saat ini memiliki range waktu yang cukup singkat, di mana masa kerja Bupati dan Wakil Bupati hanya berlangsung 3 tahun. Karena itu, rentang waktu yang singkat ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, terkhususnya dalam merealisasikan visi misi serta janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya. Ditambahkannya, jika memasuki periode kedua pelaksanaan tugas, sehingga dirinya tentu lebih memahami berbagai kendala dan kebutuhan masyarakat, serta dapat memilah program mana yang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten bertajuk Kalwedo itu. Dikatakannya jika fakta saat ini banyak program pemerintah yang belum terselesaikan, pemerintahan periode ini hanya akan berlangsung 3 tahun sesuai dengan regulasi. Kalau sekiranya seluruh program yang sudah ditetapkan tidak diselesaikan, otomatis semua kegiatan ini tidak akan berjalan. Karena tahun ini kita sudah masuk pada tahapan pemilu, sehingga fokus pemerintahan akan terbagi dengan penyelenggaraan pemilu maupun pileg hingga pilpres di tahun 2024. Ditambahkannya juga dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara selama 2 tahun terakhir yang begitu berdampak pada lemahnya perekonomian masyarakat. Karena itu dirinya meminta pimpinan daerah untuk lebih fokus dalam memulihkan perekonomian rakyat sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya. Diakuinya jika daya beli masyarakat saat ini sangatlah menurun. Banyak UMKM yang saat ini mengeluh atas pendapatan mereka. Bahkan banyak pedagang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu mengelola perekonomian yang tidak seimbang pemasukan serta pengeluaran. Persoalan inilah yang harus disikapi serius oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Benjamin Thomas Noah agar tidak terkesan masyarakat berjalan sendiri, cari makan sendiri, dan pemerintah daerah cari jalan sendiri. Begitu juga dengan keterbatasan lapangan kerja, di mana jumlah angkatan kerja semakin bertambah namun lowongan pekerjaan tidak tersedia. Jika pemerintah daerah tidak mengambil langkah, maka masyarakat tak dapat lagi berharap banyak. Karena itu bertolak belakang dengan tema perjuangan pemekaran, yakni hadirkan langit dan bumi yang baru di bumi Selatan Daya. Lahirnya Kabupaten Maluku Barat Daya sangat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun faktanya masyarakat saat ini justru menjerit atas kondisi yang kian mencekam. Diungkapkannya lebih lanjut jika pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memulihkan keadaan yang ada dengan mengaktifkan kembali badan usaha milik daerah melalui BUMD, tentu tercipta lowongan kerja yang baru serta pemulihan ekonomi rakyat. Peluang ini yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak dilaksanakan tahun ini, maka kita tidak dapat berharap banyak karena kita akan berhadapan dengan tahun politik. Saat ini kita mau menyampaikan bahwa dalam 1 tahun usia Pak Bupati melaksanakan tugas yang baru untuk periode kedua ini. Walaupun periode pertama itu hanya 2 tahun kurang lebih sebagai Bupati dan saat ini menjabat sebagai Bupati periode kedua. Kami meminta agar Pak Bupati
lebih fokus lagi untuk menyelesaikan seluruh program-program dan juga janji-janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat, baik lewat visi-visi maupun lewat kampanye-kampanye dalam pilkada yang baru lalu. Pemerintah daerah harus buka akses lapangan kerja untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran, dan mengentaskan keterpurukan masyarakat dari ekonomi. Karena begini, salah satu instrumen kesejahteraan rakyat untuk wilayah Maluku Barat Daya, untuk perputaran uang itu harus beredar di MBD, itu ada di APBD. Kita tidak ada perusahaan besar yang bisa mensuplai uang lewat mungkin gaji dan lain sebagainya, belanja-belanja. Itu hanya salah satunya ada di APBD. 1 triliun sekian rupiah itu. Kalau tidak segera direalisasikan oleh pemerintah daerah lewat belanja publik, belanja aparatur, proyek-proyek semua harus jalan, maka itu semua uang itu dia tersumbat di kas daerah. Akibatnya uang tidak beredar di rakyat. Nah sekarang ini uang yang beredar di masyarakat saat ini itu hanya gaji pegawai. Nah untuk saudara-saudara tahu, gaji pegawai di MBD itu 1 bulan itu kurang lebih 10 miliar. Nah 10 miliar ini yang dicarikan setiap bulan itu bukan semuanya diterima oleh masing-masing pegawai, karena mereka semua kredit, eselon 2 sampai dengan bawah semuanya kredit. Dan hampir separuh dari gaji itu ditahan oleh bank, yang hanya diterima oleh 1/2, kurang lebih 5 miliar. 5 miliar itu juga tidak dibelanjakan semua oleh masing-masing orang. Membuka lapangan kerja, pemerintah itu punya uang dan punya kekuasaan. Kita masih punya berbagai jalan untuk membuka akses usaha lewat pemerintah daerah. Buka perusahaan-perusahaan daerah. Perusahaan daerah yang bisa membidangi pasar. Kita tidak bisa mengharapkan PNS untuk kelola pasar, karena pegawai negeri sipil bukan ditugaskan untuk bisnis. Mereka hanya manajemen, tetapi harus dikelola oleh perusahaan. Maka salah satunya ya bukalah perusahaan daerah. Juga kita bisa masuk pada transportasi, baik laut, darat. Ya kita sama-sama ketahui bahwa salah satu visi dan misi Pak Bupati adalah ada terjalin konektivitas transportasi dari antar pulau untuk mengangkut berbagai macam bahan-bahan lokal masyarakat. Nah sampai saat ini juga kita belum lihat itu nampak. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan apa? Perusahaan. Karena dia pikirannya adalah pikiran bisnis, usaha dan pelayanan. Kita tidak bisa mengharapkan yang lain. Lain dari itu 9 bahan pokok. Kalau misalnya perusahaan daerah mengambil alih 9 bahan pokok di MBD, stabilitas 9 bahan pokok, harga-harga di MBD terjamin dan terjangkau. Sampai dengan hari ini, hampir 9 bahan pokok di MBD berangkat naik terus. Jangan banyak, beras saat ini sudah naik 55.000 semua. Jangan banyak, minyak goreng yang awalnya beberapa bulan lalu itu 15.000 per saset, sekarang sudah 30.000. Nah kita minta untuk Pak Bupati fokus untuk lihat ini. Nah ini kita mendorong, karena memang kita sama-sama harus sadar bahwa kita punya MBD dan masyarakat ini punya kita semua. Maka tidak bisa kita lalu membiarkan Pak Bupati juga berjalan sendiri. Kita harus merangkul beliau, kita harus mendorong beliau, memotivasi beliau, memberikan semangat untuk mari sama-sama kita bangun MBD. Lihat keterpurukan ini. Yang saat ini terjadi itu adalah memang benar-benar terjadi kelesuhan ekonomi. Terjadi kelesuhan ekonomi. Di mana-mana kami sudah pergi, dan di situ kita bisa melihat keluhan dan mendengar keluhan bahwa memang terjadi pelemahan ekonomi masyarakat. Sumber daya beli
masyarakat itu sangat menurun. Ada rumah makan yang sudah tutup dan mereka harus minggat ke tempat lain.